Terminal Rawarontek selalu hidup, bahkan ketika matahari belum benar-benar muncul. Lampu-lampu kuning yang redup masih menyala ketika para sopir mulai memanaskan mesin kendaraan mereka. Suara klakson, teriakan kondektur, dan deru mesin bercampur menjadi satu. Bau solar, asap rokok, dan kopi hitam dari warung kecil di sudut terminal membuat suasana terasa sangat khas, suasana yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang hidup di jalanan. Di antara puluhan sopir yang hilir mudik, ada satu nama yang cukup dikenal, Ardi. Ia adalah sopir Rawarontek yang sudah bertahun-tahun bekerja di jalur terminal itu. Tubuhnya tidak terlalu besar, wajahnya terlihat keras karena sering terkena panas matahari, tetapi matanya menunjukkan ketenangan yang jarang dimiliki sopir lain. Setiap hari Ardi datang lebih awal dari yang lain. Ia selalu memeriksa kendaraan dengan teliti, ban, rem, hingga mesin. Baginya, kendaraan bukan sekadar alat mencari uang, tetapi juga tanggung jawab terhadap penumpang yang mempercayakan keselamatan mereka kepadanya. Kopi dulu sebelum narik, teriak Pak Darto, pemilik warung kecil yang sudah lama mengenal Ardi. Ardi hanya tersenyum tipis sambil duduk di bangku kayu yang sudah mulai usang. Ia memegang gelas kopi panas sambil memandang aktivitas terminal yang mulai ramai. Namun, beberapa tahun terakhir, suasana terminal tidak lagi setenang dulu. Sekelompok preman mulai menguasai area itu. Mereka memalak sopir, pedagang, bahkan penumpang yang terlihat lemah. Semua orang di terminal tahu siapa mereka, tetapi hampir tidak ada yang berani melawan. Pagi itu, seperti biasanya, suara langkah sepatu berat terdengar mendekat ke arah para sopir. "Setoran pagi," teriak salah satu dari mereka dengan nada kasar. Para sopir saling pandang, tidak ada yang berani bicara. Satu persatu mereka mengeluarkan uang dari saku. Ardi melihat semua itu dengan wajah datar. Ia sudah sering melihat kejadian seperti ini. Namun, di dalam hatinya ada sesuatu yang selalu mengganjal, perasaan bahwa apa yang terjadi di terminal ini sudah terlalu jauh. Salah satu preman akhirnya berdiri tepat di depan Ardi. "Ardi, kamu juga tahu aturan di sini," katanya sambil mengulurkan tangan meminta uang. Ardi menatap tangan itu beberapa detik. Terminal tiba-tiba terasa sunyi di telinganya, seolah semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Perlahan, Ardi mengambil dompetnya. Tetapi saat itulah sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi, sesuatu yang kelak membuat nama Ardi menjadi legenda di terminal Rawarontek. Ardi membuka dompetnya perlahan. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang yang baru ia dapatkan dari sisa perjalanan kemarin malam. Ia memandang uang itu sebentar, lalu melirik ke arah para sopir lain yang sudah lebih dulu menyerahkan setoran mereka. Preman yang berdiri di depannya, seorang pria bertubuh besar bernama Bram, mengetuk-netukkan jari di meja warung. "Cepat, jangan bikin lama," katanya dengan nada tidak sabar. Bram bukan orang baru di terminal Rawarontek. Ia adalah tangan kanan dari kelompok preman yang menguasai tempat itu. Rambutnya pendek, wajahnya penuh bekas luka kecil, dan tatapannya selalu membuat orang lain memilih untuk diam. Ardi akhirnya mengeluarkan selembar uang dan meletakkannya di meja. Bram mengambilnya dengan cepat, lalu menghitung sekilas. "Cuma segini," katanya sambil menaikkan alis. Ardi tidak langsung menjawab. Ia mengangkat gelas kopinya dan meminum sedikit sebelum berkata dengan tenang. Penumpang lagi sepi. Beberapa sopir yang duduk di dekat mereka langsung menundukkan kepala. Mereka tahu percakapan seperti ini bisa berubah menjadi masalah kapan saja. Bram tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak menunjukkan kehangatan. "Sepi atau ramai bukan urusan kami," katanya. "Aturan tetap aturan." Ia menepuk meja 2 kali, cukup keras, hingga gelas kopi Ardi sedikit bergetar. "Besok jangan segini lagi." Bram lalu berjalan pergi bersama 2 orang temannya, menyusuri deretan kendaraan sambil terus mengumpulkan uang dari sopir lain. Setelah mereka menjauh, Pak Darto menghela napas panjang. "Terminal ini sudah beda sekarang," gumamnya pelan. Ardi tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah jalan keluar terminal,
tempat kendaraan keluar masuk membawa penumpang dari berbagai kota. Dulu, Rawarontek adalah tempat yang keras tapi masih punya aturan tidak tertulis. Sopir saling membantu, pedagang saling mengenal, dan masalah biasanya bisa diselesaikan dengan bicara. Sekarang semuanya terasa berubah. Preman-preman itu tidak hanya meminta uang. Mereka juga sering mengatur giliran kendaraan, menentukan siapa yang boleh berangkat lebih dulu, bahkan kadang memaksa sopir membeli bensin atau makanan dari orang yang mereka tunjuk. Semua orang merasa tertekan, tetapi tidak ada yang berani melawan. Kata Pak Darto pelan, kamu harus hati-hati. Orang-orang itu bukan main-main. Ardi mengangguk sedikit. Aku tahu, Pak. Namun di dalam pikirannya, ada kenangan lama yang tiba-tiba muncul, kenangan tentang dirinya sebelum menjadi sopir Rawarontek. Kenangan tentang masa lalu yang hampir tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun di terminal ini. Ardi menyalakan mesin kendaraannya ketika matahari mulai naik di atas atap-atap bangunan terminal. Suara mesin Rawarontek miliknya terdengar berat tetapi stabil. Ia selalu merawat kendaraan itu dengan baik, seolah kendaraan itu adalah satu-satunya teman yang selalu setia menemaninya di jalan. Beberapa penumpang mulai naik satu persatu. Seorang ibu dengan 2 anak kecil, seorang pekerja bangunan yang masih membawa tas semen, dan 2 mahasiswa yang terlihat masih mengantuk. Ardi memeriksa kaca spion, lalu perlahan menggerakkan kendaraan keluar dari terminal. Namun pikirannya masih tertinggal di warung Pak Darto. Tentang Bram. Tentang para preman itu, dan tentang sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Tidak ada yang tahu siapa Ardi sebenarnya sebelum ia datang ke terminal Rawarontek 5 tahun lalu. Bagi semua orang di sana, Ardi hanyalah sopir yang pendiam, pekerja keras, dan jarang terlibat masalah. Padahal dulu, hidupnya jauh berbeda. 5 tahun yang lalu, Ardi pernah bekerja di kota besar. Bukan sebagai sopir, bukan juga sebagai pedagang kecil. Ia hidup di lingkungan yang keras, tempat di mana kekuatan dan keberanian sering menjadi bahasa yang paling dimengerti. Ia pernah melihat perkelahian, kekerasan, bahkan hal-hal yang membuat orang biasa memilih untuk menjauh. Karena itulah, ketika akhirnya ia memutuskan meninggalkan semua itu, Ardi memilih tempat yang jauh dari masa lalunya. Terminal Rawarontek. Tempat yang menurutnya sederhana, penuh orang-orang yang hanya ingin mencari nafkah dengan jujur. Namun sekarang, tempat itu mulai berubah menjadi sesuatu yang sangat ia kenal dari masa lalu. Kekuasaan jalanan, tekanan, dan rasa takut. Kendaraan Ardi berhenti di lampu merah dekat pasar kecil di pinggir kota. Ia melihat bayangannya sendiri di kaca spion. Wajahnya memang terlihat seperti sopir biasa. Tapi jauh di dalam dirinya, Ardi tahu satu hal. Jika keadaan di terminal terus seperti ini, suatu hari nanti ia mungkin harus menggunakan sisi dirinya yang selama ini ia coba kubur. Sisi yang tidak pernah ingin ia keluarkan lagi. Di saat yang sama, kembali di terminal Rawarontek, Bram sedang berdiri bersama 3 anak buahnya di dekat parkiran kendaraan. Ia memegang uang setoran yang baru saja mereka kumpulkan. Semua sopir sudah bayar, tanya Bram. Salah satu anak buahnya mengangguk. Semua kecuali 1-2 yang belum narik hari ini. Bram mengangguk pelan. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu. Sopir yang namanya Ardi itu, siang hari di terminal Rawarontek semakin panas. Para sopir sibuk menunggu giliran berangkat, sementara pedagang kaki lima menawarkan minuman dingin kepada penumpang yang baru datang. Di dekat parkiran, Bram masih memikirkan satu hal. Ardi. Ada yang aneh dari sopir itu, katanya kepada salah satu anak buahnya. Dia cuma sopir biasa, jawab temannya santai. Namun Bram menggeleng pelan. Instingnya jarang salah. Cara Ardi berbicara, tatapannya yang tenang, dan sikapnya yang tidak terlihat takut membuat Bram merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Awasi dia, kata Bram akhirnya. Sementara itu, tanpa mengetahui bahwa dirinya sedang diperhatikan, Ardi kembali memasuki terminal setelah mengantar penumpang. Ia memarkir kendaraannya dan turun dengan tenang. Tetapi dari kejauhan,
mata Bram terus mengikuti setiap langkahnya. Dan perlahan, masalah mulai mendekat. Sore hari, terminal mulai sedikit sepi. Beberapa sopir duduk santai sambil menunggu penumpang terakhir sebelum malam. Ardi baru saja memarkir kendaraannya ketika Bram datang bersama dua anak buahnya. "Ardi," panggil Bram dengan suara keras. Beberapa sopir langsung menoleh. Suasana tiba-tiba terasa tegang. Ardi berbalik dengan tenang. "Ada apa?" Bram berdiri tepat di depannya. "Mulai besok, setoran kamu naik. Semua sopir ikut aturan baru." Ardi menatapnya sebentar. "Kenapa harus naik?" Pertanyaan itu membuat beberapa orang terkejut. Jarang ada sopir yang berani bertanya seperti itu. Bram tersenyum tipis. "Karena kami yang jaga terminal ini." Ardi tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, seolah memikirkan sesuatu. Namun di dalam hatinya, ia mulai sadar bahwa masalah ini tidak akan berhenti begitu saja. Malam mulai turun di terminal Rawarontek. Lampu-lampu terminal menyala, menerangi deretan kendaraan yang masih menunggu penumpang terakhir. Ardi sedang memeriksa ban kendaraannya ketika seorang sopir tua bernama Pak Rahmat mendekat. Katanya pelan, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Jangan terlalu menentang Bram." Ardi berdiri dan menatapnya. "Kenapa?" Pak Rahmat menghela napas. "Orang-orangnya banyak. Mereka bisa bikin hidup sopir di sini susah." Ardi mengangguk pelan. Ia mengerti maksud peringatan itu. Namun jauh di dalam pikirannya, Ardi tahu satu hal. Jika tidak ada yang berani melawan, para preman itu akan terus menekan semua orang di terminal. Dan cepat atau lambat, seseorang harus menghentikannya. Keesokan paginya, terminal Rawarontek kembali ramai seperti biasa. Para sopir bersiap berangkat membawa penumpang ke berbagai tujuan. Ardi sedang duduk di dalam kendaraannya ketika salah satu anak buah Bram datang menghampiri. "Setoran hari ini," katanya singkat sambil mengulurkan tangan. Ardi mengeluarkan uang dari sakunya, tetapi jumlahnya sama seperti biasanya, tidak lebih. Anak buah Bram itu mengerutkan kening. Bram bilang setoran naik. Ardi menatapnya dengan tenang. "Itu yang saya punya hari ini." Beberapa sopir yang melihat dari jauh mulai berbisik-bisik. Situasinya terasa berbeda dari biasanya. Anak buah Bram itu akhirnya mengambil uang tersebut, tetapi wajahnya terlihat tidak senang. Sebelum pergi, ia berkata pelan, "Kamu bakal punya masalah kalau terus begini." Ardi hanya menutup pintu kendaraannya dan menyalakan mesin. Ia tahu, ini baru ujian kecil. Siang hari, kabar tentang Ardi cepat sampai ke telinga Bram. "Apa?" Bram berdiri dari kursinya di dekat pos terminal. "Dia masih bayar segitu." Anak buahnya mengangguk. Katanya cuma itu yang dia punya. Wajah Bram langsung berubah keras. Ia tidak suka ada orang yang terlihat menentang aturannya. "Dia mulai berani sekarang," gumam Bram. Beberapa preman di sekitarnya saling pandang. Mereka tahu jika Bram sudah marah, biasanya akan ada masalah. Bram menatap ke arah parkiran tempat kendaraan Ardi biasa berhenti. "Besok," katanya pelan namun tegas, "aku sendiri yang akan bicara dengan dia." Sementara itu, Ardi yang sedang mengantar penumpang tidak tahu bahwa badai kecil sedang menunggunya kembali di terminal Rawarontek. Sore hari, Ardi kembali ke terminal Rawarontek setelah perjalanan terakhirnya. Ia memarkir kendaraannya seperti biasa, lalu turun untuk meregangkan badan. Namun kali ini suasananya terasa berbeda. Beberapa sopir menatapnya dengan wajah khawatir. Ada juga yang memberi isyarat kecil seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani berbicara. Ardi langsung mengerti. Dari kejauhan, ia melihat Bram berdiri di dekat warung Pak Darto bersama beberapa anak buahnya. Mereka jelas sedang menunggu. Bram menatap Ardi tanpa berkedip. Ardi membalas tatapan itu dengan tenang. Tidak ada kata-kata, hanya dua orang yang saling menilai satu sama lain. Dan semua orang di terminal tahu. Pertemuan mereka kali ini tidak akan berjalan biasa. Bram berjalan perlahan mendekati Ardi. Langkahnya berat, membuat beberapa orang di sekitar memilih menjauh. "Ardi," katanya dengan suara dingin, "kita perlu bicara."
Ardi tetap berdiri tenang. Bicara saja. Bram menatapnya tajam. Kamu pikir kamu bisa melanggar aturan di terminal ini? Beberapa sopir menahan napas, menunggu jawaban Ardi. Ardi tidak terlihat takut. Ia hanya berkata singkat, "Aku tidak melanggar apapun." Jawaban itu membuat suasana semakin tegang. Bram menyipitkan mata, lalu tersenyum tipis, senyum yang menunjukkan bahwa masalah ini belum selesai. "Baik," katanya pelan. "Kita lihat saja nanti." Dan dari saat itu, konflik di terminal Rawarontek mulai benar-benar terbuka. Malam itu, terminal mulai sepi. Lampu kuning redup membuat bayangan kendaraan tampak panjang dan menakutkan. Beberapa sopir berkumpul di sudut, berbisik pelan tentang Ardi dan Bram. "Kalau Ardi terus begitu, nanti bisa berantem sama Bram," kata seorang sopir muda. Tapi, dia terlihat tenang. "Sepertinya dia sudah tahu cara menghadapi mereka," jawab sopir lain. Mereka semua merasa cemas, tapi juga ada rasa kagum diam-diam terhadap Ardi. Di tengah bisik-bisik itu, Ardi duduk sendiri di kendaraannya, menatap lampu terminal. Ia tahu satu hal, besok adalah hari yang menentukan. Pagi berikutnya, suasana terminal terasa berbeda. Bram sudah menunggu, berdiri di dekat pintu masuk dengan wajah serius. Beberapa anak buahnya tersebar di sekitar kendaraan sopir lain, seolah menegaskan kekuasaan mereka. Ardi memarkir kendaraannya seperti biasa, tapi matanya tetap mengawasi pergerakan Bram. Senyum tipis Bram menandakan sesuatu. Ini bukan sekadar teguran biasa. Ardi menghela napas pelan. Ia tahu, hari ini, segala sesuatunya bisa berubah drastis. Siang itu, terminal Rawarontek benar-benar terasa panas. Suara kendaraan, teriakan pedagang, dan langkah kaki penumpang bercampur menjadi satu. Namun di antara semua hiruk-pikuk itu, ketegangan terasa lebih pekat dari biasanya. Semua orang di terminal seakan bisa merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Ardi memarkir kendaraannya di tempat biasa. Matanya tetap waspada, menatap setiap gerakan yang mencurigakan. Bram sudah menunggu, ditemani 3 anak buahnya yang berdiri dengan postur menakutkan. Mereka jelas sengaja membuat semua orang mundur agar pertemuan ini hanya terjadi antara Ardi dan Bram. Bram melangkah mendekat dengan wajah serius, langkahnya bergema di antara deretan kendaraan yang diparkir. "Ardi," katanya dengan nada dingin, "aku sudah bilang, setoran di terminal ini tidak boleh ditawar. Tapi kamu terus saja membangkang." Ardi menatapnya dengan tatapan datar, tenang, tapi penuh tekad. "Aku tidak membangkang. Aku hanya tidak mau dirugikan. Setiap orang di sini bekerja keras untuk cari nafkah, bukan untuk membayar ketakutan." Anak buah Bram mendengus, menepuk gagang senjata pendek yang tersembunyi di pinggang mereka. Mereka siap mengintimidasi, bahkan jika harus menggunakan kekerasan. Namun Ardi tetap berdiri tegak, tidak mundur satu langkah pun. "Berani sekali kamu," Bram melanjutkan, menatap Ardi dari atas sampai bawah. "Kamu tahu risikonya, kan?" Ardi menghela napas panjang. Ia tahu risikonya. Ia tahu ancamannya. Tapi ada satu hal yang membuatnya tidak bisa mundur, harga diri dan rasa keadilan yang selama ini ia pendam. Terminal ini sudah terlalu lama dikuasai orang-orang seperti Bram. Banyak sopir, pedagang, bahkan penumpang yang menderita karena ketakutan. Ardi menatap ke sekeliling. Para sopir lain diam, menahan napas, beberapa bahkan menunduk, takut ikut terseret. Namun beberapa terlihat penasaran, ingin melihat bagaimana Ardi menghadapi Bram. "Kalau aku menyerah, besok akan ada yang lain ikut menindas sopir di sini," kata Ardi dengan suara tegas. "Kalau bukan aku yang menghentikan ini, siapa lagi?" Bram menatap Ardi dengan campuran marah dan kagum. Tidak banyak orang yang berani menatap matanya langsung dan berbicara seperti itu. Ia merasa ada sesuatu dalam diri Ardi, sesuatu yang membuatnya berbeda dari sopir biasa. Sejenak, semua hening. Angin panas dari siang hari berhembus pelan, membawa debu dan aroma bensin. Terminal seakan menahan napas, menunggu benturan yang tidak bisa dihindari.
Kemudian Bram tersenyum tipis, tetapi senyum itu bukan senyum ramah. Itu adalah senyum seorang yang menantang. Baiklah, Ardi, kalau kamu ingin melawan, kita lihat sampai mana keberanianmu. Ardi menatap balik, tidak takut. Di dalam hatinya, ia tahu ini adalah titik balik. Hari ini bukan hanya soal uang atau setoran, tetapi tentang siapa yang akan menentukan aturan di terminal Rawarontek. Bram melangkah mundur, memberi isyarat pada anak buahnya. Mereka menunggu reaksi Ardi, siap bertindak. Tapi Ardi tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Ia berdiri tegap, matanya fokus, siap menghadapi apapun yang akan datang. Dan dari sudut terminal, beberapa sopir menatapnya dengan rasa haru dan kagum. Mereka mulai menyadari, mungkin inilah orang yang selama ini mereka tunggu, orang yang berani menghadapi ketidakadilan dan memberi harapan baru. Hari itu, terminal berubah. Tidak hanya sebagai tempat kendaraan dan penumpang, tetapi sebagai medan perhitungan antara keberanian dan penindasan. Dan Ardi, sang sopir Rawarontek, berada di tengahnya, siap membuktikan bahwa keteguhan hati bisa melawan kekuasaan yang salah. Matahari sore mulai meredup, menyorot terminal Rawarontek dengan cahaya oranye keemasan. Namun di tengah keindahan itu, suasana terasa tegang seperti mendung yang siap menurunkan badai. Para sopir dan pedagang yang biasanya sibuk kini menatap dari jauh, menunggu apa yang akan terjadi. Semua tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Ardi menyalakan mesin kendaraannya, tapi kali ini tidak ada maksud untuk pergi. Ia menutup pintu, berdiri tegap, dan menatap Bram beserta anak buahnya. Bram mendekat dengan langkah berat, membawa aura ancaman yang biasanya membuat orang gemetar. Tetapi Ardi tetap tenang, seolah setiap inci tubuhnya memancarkan keberanian yang tidak bisa diganggu-gugat. Ardi, Bram memulai, nadanya dingin dan bergetar karena marah. Kamu benar-benar ingin menentang aturan di sini. Kamu pikir kamu bisa menang melawan aku dan anak buahku? Ardi menatap Bram dengan mata tajam. Aturan? Apa yang kalian sebut aturan hanyalah ketakutan yang kalian buat. Aku tidak akan diam melihat sopir lain diperas, dipaksa, dan hidup di bawah teror. Jika kamu pikir aku takut, kamu salah. Beberapa anak buah Bram mulai mendekat, mencoba menegaskan kekuatan mereka. Tapi langkah mereka terhenti. Ardi tidak bergerak, namun aura ketenangannya membuat beberapa dari mereka ragu. Sopir lain menahan napas, kagum pada keberanian Ardi yang seolah tak bisa digoyahkan. Cukup, teriak Bram, kini suaranya meninggi. Kalau begitu, kalian akan merasakan kekuatanku. Namun sebelum Bram sempat maju, Ardi mengambil langkah cepat. Bukan dengan kekerasan yang berlebihan, tapi dengan gerakan yang terlatih dan tegas, gerakan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang pernah hidup di dunia keras. Ia menempatkan dirinya di antara Bram dan sopir lain, menghalangi setiap langkah ancaman. Ini bukan tentang aku, kata Ardi dengan suara lantang, hingga seluruh terminal bisa mendengarnya. Ini tentang kita semua. Kita bekerja keras untuk hidup, bukan untuk memberi uang pada orang-orang yang hanya ingin menakut-nakuti. Bram terdiam sejenak, terkejut oleh ketegasan Ardi. Anak buahnya mulai saling pandang, ragu untuk bertindak. Tidak banyak yang berani menentang Ardi dengan tatapan seperti itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat mereka sadar, ini bukan sopir biasa. Ini seseorang yang memiliki keberanian, pengalaman, dan tekad yang membuatnya sulit dikalahkan. Dengan satu langkah lagi, Ardi maju perlahan ke arah Bram, menunjukkan bahwa ia siap menghadapi apapun. Bram menatapnya, marah dan kagum sekaligus. Ia menyadari satu hal yang tidak bisa ia abaikan, sopir ini berbeda. Sopir ini bukan hanya menentang aturan yang salah, tapi juga membangkitkan keberanian para sopir lain yang selama ini takut. Baik, kata Bram akhirnya, menelan amarahnya. Kamu menang untuk hari ini, tapi ingat, ini belum selesai. Ardi mengangguk pelan. Ia tahu ini baru permulaan, tapi satu hal jelas, hari itu terminal Rawarontek tidak lagi sama. Sopir lain mulai muncul dari balik kendaraan mereka,
menatap Ardi dengan rasa hormat dan kagum. Mereka tersadar bahwa selama ini mereka hanya menunggu seseorang untuk memimpin, dan Ardi telah membuktikan bahwa keberanian bisa menyalakan harapan. Pak Darto, yang berdiri di pojok warungnya, tersenyum sambil menggeleng. Akhirnya, ada yang berani berdiri melawan mereka, gumamnya. Dan malam itu, meski Bram dan anak buahnya masih ada di terminal, suasana berubah. Tidak ada lagi ketakutan mutlak. Ardi telah membuktikan satu hal, ketika seseorang berani melawan ketidakadilan, bahkan tempat yang penuh kekerasan sekalipun bisa berubah menjadi medan harapan. Terminal Rawarontek kini bangkit dari bayang-bayang teror preman. Dan Ardi, sang sopir yang dulu dianggap biasa, kini menjadi simbol keberanian yang akan diingat oleh semua orang di terminal itu.